Salam sejahtera Bapak Ibu Perkarya Perkawanan Persimas. Kita berjumpa kembali dalam ibadah gabungan Perkaryawan Mas di saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menolong kita. Kita bersyukur kepada Tuhan secara pribadi. Kita mengagungkan Dia dan berterima kasih karena Tuhan tetap memelihara kita, terlebih keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Mari bersyukur secara pribadi. Kasih Allah sungguh terbukti dalam hidup kita ketika Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal Yesus Kristus agar supaya kita boleh diselamatkan. Karena itu biarlah kita bersyukur, menyembah Dia, memuji Dia sepanjang hidup kita. Mari katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kami bersyukur dan menyembah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup, yang telah menuntun dan memelihara hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan,
Lebih daripada semua itu, keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami sebagai anugerah-Mu, bukti cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami mengaku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau menjamin keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan bagi kami saat ini, Perkarya, Perkawan, dan Persimas boleh beribadah bersama-sama meskipun dari media online. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan kiranya ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita terus bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Bersembah
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan Allah yang kudus dan suci, yang memberikan firman-Nya bagi kita, dan kiranya kita dapat hidup kudus di hadapan-Nya. Dia Allah yang suci, Allah Tritunggal, Allah Maha Kuasa. Nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci, Suci, Suci. Selamat malam, Shalom. Kita bersyukur dapat bertemu kembali dalam ibadah perkaryawan Mas pada malam ini. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan dalam kesempatan perkaryawan Mas menyembah Engkau, dan kesempatan yang indah pada saat ini kami akan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami agar apa yang kami dengar, kami diberkati dan iman kami semakin teguh dalam kami mengikuti Engkau. Tuhan, tuntun kami di saat kami mendengar firman-Mu, agar kami tidak terpengaruh oleh keberadaan di sekitar kami terfokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu.
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur dapat bertemu meskipun dalam channel YouTube, dalam situasi apapun, dalam kesempatan seperti ini pun, itu juga berkenan kepada Tuhan. Ya. Dalam kondisi COVID-19 yang kita alami atau dunia alami, kehidupan kita sekarang ini, tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah api Allah yang kudus. Baik kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya lah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat berbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, judul kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dalam kesempatan ini, jadilah hamba yang rela melayani. Jadilah hamba yang rela melayani. Pelayanan Elisa di kalangan masyarakat ya terus berlanjut bagaimana sudah dikenal. Kali ini ia bertemu dengan seorang perempuan kaya yang mampu memberi makan Elisa setiap kali Elisa melakukan perjalanan. Ia bahkan mampu membuatkan sebuah kamar atau kamar batu dikatakan dalam bahasa firman Tuhan yang begitu lengkap dengan perabotnya. Dari apa yang perempuan ini lakukan, tidak hanya membuktikan bahwa ia kaya, namun juga baik hati. Dia baik hati, dia melakukan seperti judul renungan firman Tuhan. Adalah hamba yang rela melayani. Dia dengan rela melakukan yang terbaik bagi kamu. Keadaan perempuan itu menunjukkan bahwa seakan-akan ia tidak membutuhkan apa-apa lagi, karena dia dapat melakukan apa saja yang dia dapat lakukan dalam pelayanan untuk memberikan kepada tamunya. Dan dia adalah memang orang yang kaya. Nah, itu membuktikan seperti yang kita tahu kisah tentang orang kaya dalam perjanjian baru. Ya, sukar masuk dalam kerajaan surga. Tidak seperti demikian. Tuhan Yesus mengajarkan, mengingatkan
bukan orang kaya tidak dapat masuk dalam surga, melainkan intinya apakah dia mau melakukan pelayanan seperti untuk Tuhan atau mengutamakan kepentingannya dan menghalalkan segala cara untuk mencari kekayaan itu. Di dalam pembicaraan kita pada saat ini perempuan Sunem yang kaya mampu melakukan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi nabi yang datang ke rumah. Itulah sebabnya ketika Elisa bertanya atau sang nabi bertanya kepada perempuan itu, apakah yang dapat kuperbuat bagi? Jawaban perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kamu, yang artinya aku ini sudah cukup dan tidak kekurangan sesuatu pun. Ya, itu artinya dia mampu atau kaya atau melakukan pelayanan yang terbaik bagi tamu-tamu yang hadir yang datang ke rumah. Teristimewa nabi yang ada bersama dengan mereka dalam rumah mereka. Apakah benar bahwa ia tidak memerlukan apapun dari Elisa yang mewakili Allah? Ya tentu tidak. Ya, ada saja kekurangan. Ya, sekaya apapun, tentu kekurangan pasti ada. Masih ada yang ia butuhkan, yang ia sendiri tidak mungkin dapat memenuhinya, yaitu seorang anak kerinduan perempuan itu. Karena suaminya sudah tua, mungkinkah dia akan mendapat seorang anak dari suaminya? Sedangkan kerinduannya adalah memiliki seorang anak. Gehazi abdi Elisa yang bersama dengan Elisa dengan jeli melihat kebutuhan perempuan Sunem itu, suatu kebutuhan yang oleh perempuan kaya itu sendiri sudah dilupakan atau tidak diakui lagi, karena dia pikir tidak mungkinlah, karena suaminya juga sudah tua. Ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada mustahil. Oleh karena itu Tuhan berikan hikmat kepada Gehazi untuk tahu keberadaan kebutuhan sang perempuan Sunem itu. Karena dahulu Allah lah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kita melihat kisah atau cerita dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah yang sangat mungkin, karena perbuatan ajaib yang dahsyat yang kita sudah lihat lewat firman Tuhan sebagai panduan iman kita. Sebagai kerinduan perempuan Sunem itu dikabulkan sehingga dia memiliki anak. Dalam bersamaannya dengan anak itu, ya, suatu ketika anaknya mati, walaupun nampaknya tidak mungkin, dia akan minta supaya anaknya dihidupkan kembali. Dan memang benar anaknya hidup kembali. Nah, memang waktu Tuhan ya belum, karena Tuhan juga mau melakukan mujizat agar banyak orang dapat mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Nah, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya semata-mata hanya sebatas mujizat. Perlu kita pahami apa maksud mujizat yang Tuhan kerjakan, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mujizat terjadi itu adalah jembatan untuk membawa orang kepada Injil Yesus Kristus, supaya orang dapat melihat hidup di dalam Yesus Kristus. Hal yang tidak mungkin terjadi, hal yang mustahil bagi Allah, bagi Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Sehingga Injil Yesus Kristus kita dapat masukkan dan orang dapat memahami kebenaran firman Tuhan
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar mujizat dan mujizat terjadi, atau kita ingin mengejar mujizat-mujizatnya saja. Tidak seperti itu kebenaran firman Tuhan mengajak kita. Kita lihat kisah Paulus, ya, mujizat yang dilakukan pada akhirnya mengarahkan kepada Injil Yesus Kristus. Banyak yang dimenangkan karena melalui mujizat-mujizat yang terjadi. Nah, mari kita pahami mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya lewat mujizat itu orang dapat diberkati, orang dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali kepada nas firman Tuhan. Mujizat melalui Elisa menegaskan bahwa Allah lah sang pemberi dan penguasa hidup. Dan inilah yang paling dibutuhkan oleh perempuan Sunem. Ia secara materi tidak kekurangan apapun, sehingga apa yang tidak mungkin baginya, bagi manusia, ya Tuhan melakukan yang terbaik bagi perempuan sehingga anaknya hidup kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih banyak jiwa seperti perempuan Sunem yang tidak membutuhkan apapun, namun membutuhkan kehadiran Sang Pemberi dan penguasa hidup Yesus Kristus. Kita bisa berperan seperti Gehazi jika tidak mempunyai kemampuan berperan seperti Elisa. Nah, Tuhan sudah berikan setiap pribadi kita talenta untuk menjadi pelaku firman. Apapun kondisi kita, Tuhan sudah berikan kemampuan bagi kita. Oleh karena itu, jalanilah hidup sebagaimana sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Jadilah terang, jadilah saksi bagi sesama kita. Lewat kesaksian hidup kita, lewat mujizat terjadi, orang dapat mengenal menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap pribadi orang yang percaya, mampukan kami untuk memahami firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar kehidupan rohani kami mampu untuk mencari terang, menjadi saksi sebagaimana Tuhan telah percayakan bagi kami setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi saksi bagi. Tuntunlah kami, mampukan kami untuk berperan menjadi alat peraga dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan pemahaman yang lebih lagi bagi kita masing-masing, dan Roh Kudus Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bersama-sama nyanyian Kemenangan Iman nomor 192, Hantarku di Jalan Berat. Tuhanlah kiranya yang akan mengantar kita di jalan-jalan hidup yang kita lalui setiap hari. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar. Hantarku di jalan berat, hantarku kalau benar.
dan doa penutup akan dipimpin oleh Pak Inci. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Pujian firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami dan mengingatkan kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam situasi apapun yang kami hadapi. Dan pada saat ini kami bersyukur kami dapat melayani Engkau Tuhan lewat pemberian yang kami beri untuk menyokong pekerjaan pelayanan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk perkaryawan Mas yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Pulihkan, berikan kesembuhan bagi mereka, berikan iman yang teguh, tetap percaya akan penyertaan kesembuhan dari Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk pengurusan dari perkaryawan Mas Tuhan, menolong mereka untuk menjalani tugas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, sertai kami untuk sepanjang pekan yang akan datang dalam kehidupan, dalam pekerjaan pelayanan kami, agar kami senantiasa melakukan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, sehingga dapat selesai semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah gabungan perkaryawan Mas kita selesai. Selamat malam. Sampai jumpa kembali di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.